أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقاه. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada hari ini Jumat kedua Syawal 1445 Hijriah, Allah takdirkan kita dapat mengikuti aktivitas ibadah Ramadan, ibadah Jumat yang istimewa ini. Kita bersyukur juga karena kita telah melewati ibadah Ramadan kita. Kurang lebih 2 pekan kita sudah melewati ibadah Ramadan kita, atau memasuki pekan yang kedua. Maka marilah kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Bagaimana tidak, karena Allah berikan kita kesempatan yang istimewa pada tahun ini. Kita tahu bahwa kalau urusan Ramadan, kita hanya bisa menghitung jumlah yang sudah kita lewati, karena kita tahu bahwa itu sudah pasti kita lalui. Tapi yang harus kita renungkan dan kita selalu mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita kepastian. Apa itu? Adalah berapa kali musim Ramadan yang akan kita lewati kelak. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah. Pada Ramadan tahun ini Allah berikan kita kesempatan sekali lagi. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah, karena Allah berikan kita jatah Ramadan melampaui jatah Rasulullah SAW. Seumur hidup Rasulullah SAW, beliau hanya menjalani 9 kali musim Ramadan. Itu pun ada 1 tahun beliau tidak lengkap 1 bulan penuh, karena pada tanggal 18 Ramadan beliau memerintahkan untuk membatalkan ibadah atau puasa dan kemudian mengqadanya pada bulan berikutnya, yakni pada tahun ke-8 peristiwa Fathul Makkah. Beliau bersama 10.000 umat Islam dari Makkah ke Madinah dalam situasi yang sangat berat secara fisik. Jadi Rasulullah sebenarnya hanya 8 kali menjalani ibadah Ramadan penuh. Kita kelipatan 8 atau 9. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Yang barangkali harus kita renungkan juga adalah kualitasnya. Beliau hanya 8 atau 9 kali, tapi kualitasnya menghasilkan sebuah peradaban. Kita mungkin sudah kelipatan sekian kali, tapi memang kita harus merenungkan kembali, dan mudah-mudahan kita terus menambah ilmu agar kualitas kita terus meningkat. Kita tidak tahu sampai seperti apa batas tertingginya, tapi kita memohon kepada Allah. Jamaah Allah, marilah kita juga berselawat kepada manusia yang paling bersyukur kepada Allah, manusia yang paling sempurna ibadah Ramadannya, dan manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam yang sama Allah curahkan kepada keluarga, kerabat, sahabat beliau, mereka generasi pertama yang mengikuti pengajaran beliau, kemudian diikuti oleh generasi berikutnya dan seterusnya. Dan mudah-mudahan selawat dan salam kita berbuah syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana Idul Fitri, maka khatib menyampaikan juga doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum wa salihan a'malina wa a'malikum minal 'aidina wal faizin kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah Ramadan kita, dan kemudian mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan untuk mendapatkan Ramadan berikutnya, dan sepanjang tahun kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, problem kita setelah beribadah adalah memaintain atau merawat ibadah itu. Inilah pentingnya kemudian kita mengenal istilah istiqomah. Ini kata yang sebenarnya mudah-mudah susah atau susah-susah mudah. Saya lebih senang menggunakan yang kedua, susah-susah mudah, karena akhirnya insya Allah mudah. Kalau kita tahu, kita akan mudah. Tapi kalau kita tidak mau tahu, kita akan selalu merasa susah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lakukan sejenak. Ada banyak sekali aktivitas hidup kita yang kita lakukan secara berulang kali, dan kita tidak pernah bosan. Misalnya makan sehari semalam, berkali-kali kita lakukan. Tidak pernah ada saya dengar orang kemudian, Ustaz saya bosan, kira-kira saya bikin tidak makan selama 2 minggu ini. Yang ada mungkin bosan menunya, tapi makannya tidak pernah. Maka kalau kita mengambil pelajaran dari aktivitas ini, tahulah kita bahwa sebenarnya menjalani ibadah pun pada dasarnya sangat mungkin kita tidak bisa istiqomah. Maka kalau kemudian itu sudah kita dapatkan sedikit pelajaran,
menjaga keistiqomahan Ramadan adalah hal yang mudah dan insya Allah kita bisa lakukan bersama. Jamaah yang kan Allah, ada sebuah ayat yang tadi Khatib bacakan. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan satu kabar kepada kita. Siapa saja yang menuhankan Allah, kemudian dia istiqomah di dalam keyakinannya ini, maka Allah kemudian kabarkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan senantiasa turunkan kepadanya malaikat. Nah ini menarik jawab Allah. Kita tahu di bulan Ramadan ada satu malam namanya itu Lailatul Qadar. Pada malam itu disebutkan dalam Al-Quran Al-Qadar. Pada ayat yang keempat Allah menggunakan redaksi tanazzalul malaikah. Huruf tanya ada satu. Kalau ini tadi tatanazzalu, huruf tanya ada dua. Ada bedanya dan signifikan bedanya. Kalau tanazzalu itu artinya peristiwa itu unik dan hanya sekali terjadi. Dan memang benar Al-Quran itu hanya sekali terjadi turun ke bumi atau ke alam semesta ini atau Baitul Izzah, dan tidak akan pernah turun lagi sejak alam ini diciptakan sampai hari kiamat. Dan kemudian yang kedua adalah yang turun hanya sekali adalah apa yang disebut dengan turunnya keputusan Allah dari langit. Itulah yang terjadi setiap tahun dan itu hanya sekali di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menjaga diri kita agar senantiasa bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah di bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk menjaga atau istiqomah. Dan di dalam ayat tadi yang saya bacakan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah memberikan kita kabar gembira bahwa akan Allah turunkan malaikat kepada orang-orang yang istiqomah, dan kemudian malaikat membisiki, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Don't worry, don't be sad. We have the bright future. Jangan cemas, jangan sedih. Kamu mendapatkan masa depan yang baik. Itulah sebabnya orang-orang yang istiqomah, walaupun dalam kehidupannya kita bisa melihat dia punya beban yang luar biasa beratnya, tapi dia masih bisa kemudian merasa nyaman, tenang. Sebenarnya bukan karena kehebatan dia, tapi kita menduga, dan kalau dia seorang muslim yang baik, insya Allah malaikat ada yang mendampinginya dan kemudian senantiasa menghiburnya, sehingga kemudian dia merasa nyaman dengan beban yang begitu berat. Kita tahu bahwa urusan stres ini bukan hubungannya dengan beban yang berat, tapi lebih tepatnya adalah cara kita bagaimana mengelola beban itu. Ada orang punya masalah satu tapi menganggap kiamat ini sudah dekat sekali. Karena apa? Karena dia tidak tahu cara menyelesaikannya. Tapi ada orang punya sejuta masalah, dia masih bisa tersenyum. Karena itu kemudian inilah yang harus kita renungkan. Dan ini adalah salah satu di antara karunia Allah bagi mereka yang istiqomah. Yang kedua, zaman Allah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau adalah makhluk Allah, manusia yang paling sempurna dan telah diampuni dosamu yang terdahulu dan akan datang. Kalau kita ini sebagai manusia sudah dapat kemudian jaminan, kepastian masa depan kita, apa yang kita lakukan? Biasanya kita kemudian tidak lagi punya motivasi yang tinggi untuk meraih itu, karena toh kita sudah terjamin. Bahkan ada yang sambil bercanda mengatakannya, nggak apa-apa Ustaz, dosa-dosa kecil kan sudah terjamin, sudah pasti. Maka kemudian pertanyaan yang sama juga kemudian ada dalam pikiran para sahabat. Yaghfiru laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Engkau sudah diampuni ya Rasulullah. Kami belum, terdahulu dan akan datang. Kami terdahulu belum pasti, akan datang juga belum pasti. Tapi ya Rasulullah, mengapa engkau sampai kemudian berjam-jam menegakkan qiyamul lail? Ketika sahabat ada yang mengikuti qiyamul lail Rasulullah satu waktu, lewat Al-Baqarah, dia berharap dalam hatinya selesailah ini, rakaat ini. Tidak lanjut lagi Al-Imran, lanjut lagi kemudian An-Nisa. Jangankan Allah, tidak usah kita coba. Mungkin kalau kita coba juga tidak sanggup kita. Sehingga sahabat itu dalam hatinya mengatakan, saya ingin berpisah. Maksudnya berpisah, itu sholat. Karena saking tidak kuatnya, padahal dia meriwayatkan adalah sahabat yang masih muda.
Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sampai sedemikian dahsyatnya beribadah ini? Apa sebenarnya yang kamu cari? Kesaktian? Kamu apa kira-kira begitulah masa kita?" Jawaban Rasulullah ini penting sekali untuk kita hayati. Ya, karena Rasulullah ini sebenarnya contoh buat kita. Beliau seperti itu, ya, sedemikian rupa melaksanakan ini karena satu, beliau ini ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Dan yang kedua, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa kata kunci dalam ibadah itu adalah terus menerus, adwamuha wa in qalla, terus menerus walaupun sedikit. Jadi kalau kita memang tidak seperti Rasulullah bisa langsung dalam takaran yang besar, maka mulailah dari takaran yang mampu kita lakukan. Mari kita sejenak menghayati filosofi orang yang melaksanakan atau yang berlatih olahraga angkat berat. Saya yakin setiap calon atlet olahraga angkat berat pasti pada tahap awal tidak akan diberikan oleh pelatihnya beban yang berat. Bahkan mungkin barangkali ketika dia pertama, 2 kali, 3 kali datang ke gimnasium, dia hanya diberikan barangkali latihan-latihan yang tidak ada kaitan dengan beban yang berat, entah lari atau kemudian jogging dan sebagainya. Tapi kemudian berlalunya waktu, setahun, 2 tahun dan seterusnya, maka orang yang tadinya badannya barangkali terus kering datang kemudian sebagai atlet atau calon atlet yang tidak pernah barangkali terbayang dia bisa mengangkat beban yang berat, tiba-tiba kita saksikan dia bisa mengangkat beban yang bahkan melebihi berat badannya. Mengapa? Karena dia berlatih terus-menerus dengan beban yang terukur dan terus ditingkatkan. Begitu juga kemudian kita beribadah. Kita tidak bisa seperti Rasulullah langsung seketika sekian juz kita baca di dalam sholat malam kita. Tapi kita sudah berlatih di bulan Ramadan. Sebulan penuh kita berlatih. Kemudian setelah Ramadan itu lepas sama sekali, maka sebenarnya kita sedang berlatih atau tidak? Pertanyaannya sebenarnya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kalau tidak ada bekasnya? Kemudian yang berikutnya jawaban Allah. Ini juga tidak kalah pentingnya. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menekankan, yang memerintahkan kewajiban dimulai dari kata-kata yang arti-artiannya dalam menulis. Yang dari segi bahasa menulis adalah membekaskan sesuatu pada sesuatu. Kita lihat kalau anak-anak remaja menulis grafiti di dinding-dinding, itu membekaskan di sesuatu dengan sesuatu, membekaskan kuas sehingga kemudian jadilah dia kemudian tampilan yang dia sukai. Itulah sebenarnya prinsip atau hakikat dari menulis. Maka ketika Allah perintahkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital, ya, diperintahkan kutiba alaikumul qisas fil qatl, diperintahkan kepada kamu untuk qisas dalam pembunuhan. Diperintahkan bagi kamu atau diwajibkan bagi kamu, ya, dalam urusan waris atau dalam urusan yang sifatnya wasiat. Dan satu lagi, diwajibkan bagimu ketika berperang, ya, walaupun kamu tidak suka. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Mengapa menggunakan kata qital? Dan demikian juga dengan puasa, kutiba alaikumus syiyam, agar ada efek. Seperti layaknya menulis, ada efeknya. Dan jangan sampai tulisan itu kemudian lenyap begitu kemudian, ya, dibasuh dengan air. Kalau bisa efeknya abadi, bukan hanya sampai Ramadan yang akan datang, tapi sampai akhir hayat kita. Itulah efek yang diharapkan dengan perintah kata-kata. Ada efek. Kita tahu qisas itu adalah hukum yang berat sekali, tapi sekali itu dilakukan, efeknya dahsyat sekali. Demikian juga urusan berperang, tidak ada satupun yang suka berperang. Begitu kata Al-Quran, kalau ada yang suka berperang itu bakal sakit jiwanya. Kita terpaksa melakukan itu karena perintah Allah saja. Dan karena itu sebutkan bahwa kamu tidak suka. Tapi kenapa harus dilakukan dengan terpaksa? Karena menimbulkan efek. Yang efek ini bisa berlaku bertahun-tahun, bahkan seumur hidup seseorang. Maka kalau kita berangkat dari pengertian itu, maka seharusnya Ramadan kita menimbulkan efek yang kuat sekali. Dan efek ini bukan hanya bertahan sampai akhir Ramadan, sampai Ramadan yang akan datang, tapi bahkan sampai seumur hidup. Jamaah Allah, bagaimana kiat kita untuk menjaga istiqomah? Kita akan bahas lagi pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. Jemaah yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 7 poin yang barangkali perlu kita hayati kalau kita ingin menjaga keistiqomahan kita. Yang pertama adalah mulailah dengan memohon kepada Allah. Itulah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau sering sekali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita secara masal, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku pada agamamu ya Allah. Kata Rasulullah, karena memang hati manusia itu suka berubah-ubah. Itu adalah kita. Kita tahu kita adalah makhluk yang mudah berubah-ubah, pikirannya, pendapatnya, dan kemudian kemauannya. Maka kemudian kita ya menjaga itu lewat pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang kedua, doa dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan aku setelah aku mendapatkan secercah cahaya hidayah, cahaya yang begitu indah sekali di tengah kegelapan, dan jangan kau kembalikan aku pada kegelapan itu. Dan itu kemudian mudah-mudahan akan menjaga kita istiqomah. Yang kedua, tadi sudah kita bahas pada khutbah yang pertama, mulai dari takaran yang ringan yang mampu kita lakukan dan kemudian tumbuhkan terus. Yang ketiga adalah jaga kontinuitas, karena di dalam Islam ibadah itu ukurannya bukan heroik, tapi ukurannya adalah pertama ikhlas, yang kedua mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan yang ketiga adalah berkualitas. Dan berkualitas itu bisa dengan cara kemudian menambah ilmu dan kemudian mempertahankan track record. Itulah yang kemudian masuk kata adwa muha, kita terus menerus walaupun sedikit, kata Nabi. Maka jaga qiyamul lail kita, jangan langsung hilang. Minimal jaga sholat witir kita. Bahkan kalau tidak sanggup kita 3 rakaat, 1 rakaat pun jadilah. Kalau tidak sanggup kita laksanakan malam setelah isya, kita pulang kemudian laksanakan sholat witir. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah penyidur. Kita tahu karakter badan kita, maka kemudian kita sesuaikan. Tapi kecuali kita punya kemauan yang kuat, kita tahu bahwa kalau kita akan bangun malam, kita akan benar-benar bangun malam, silahkan kemudian akhirkan sholat witirnya. Tapi jangan coba-coba men-challenge setan. Dan insya Allah lebih banyak yang gagal, karena kita tahu bahwa kita tidak semuanya terampil menyiasati triknya setan. Yang ketiga, yang berikutnya adalah memahami manfaat ibadah. Kalau kita tahu manfaatnya, kita akan ketagihan. Kalau kita tahu puasa itu apa efeknya, kita akan ketagihan. Kalau kita tahu apa efek dari kemudian qiyamul lail, kita akan ketagihan. Kalau itu tidak perlu lagi kemudian diberitakan, itu akan datang sendiri dari kita karena kita tahu manfaatnya. Apalagi manfaatnya terlihat di dunia dan kemudian terbayang di akhirat. Saya katakan terlihat di dunia karena sering sekali kita kalau beribadah itu bayangin kita imbalannya hanya di akhirat saja. Ini pandangan yang keliru, harus kita perbaiki. Karena di dalam Al-Quran istilah ajar, pahala itu arti-artinya sebenarnya adalah gaji, imbalan, bayaran, remunerasi. Dan itu Allah Maha tahu. Kita manusia ini ada 2 tahap pembayaran. Yang pertama DP, down payment, itu di dunia diberikan Allah, dan sisa pembayaran nanti di akhirat. Ya, supaya kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Jangan kita bayangkan kalau beribadah kita seolah-olah dunia ini gak ada apa-apa, tidak. Yang membayangkan seperti itu berburu sangka kepada Allah. Ini penting sekali itu saya sampaikan. Karena sering-sering kata pahala itu kemudian distorsi maknanya. Padahal itu berasal dari bahasa Arab. Ajar yang arti-artinya lihat di kampus, artinya imbalan. Kalau kita sudah dapat imbalan itu sedikit di dunia ini, kita akan ketagihan. Yang berikutnya jawab ke Allah. Kalau kita sudah jadi ketagihan, itu akan jadi hobi cinta kita. Banyak orang yang cinta ibadah tertentu. Ada orang suka main golf, ada yang memang sudah mencintai olahraga itu. Ada yang suka main bola, ada yang suka nonton bola bahkan sampai ke Wimbledon, sampai ke Inggris sana. Dia bela-belain untuk membayar ongkosnya. Kenapa? Dia suka. Kalau sudah suka itu tidak ada batasnya. Dan kemudian yang terakhir adalah kita tambah ilmu kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini ada godaan, ada syaitan. Kita perlu imani syaitan itu ada. Karena itu kemudian kita perlu tahu bagaimana agar kita bisa menyiasati dan mengurangi resiko godaan itu. Ketika kita dalam godaan yang berat, kita tahu cara mengurangi resikonya. Dan itu tidak mungkin tanpa ilmu. Bahkan di dalam Al-Quran pun, iblis ketika bersumpah di hadapan Allah, dia akan menggoda anak Adam dari arah mana saja, dari depan, belakang, dari kanan dan kiri, dan tidak ada satupun kecuali yang sedikit yang lolos. Tapi kemudian dia mengatakan di hadapan Allah, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin," kecuali hambamu yang fokus, yang ikhlas. Itu artinya ada ilmunya. Kalau tidak dengan ilmu kita, maka kita tidak bisa dengan begitu saja mengalahkan siasat-siasat yang kemudian itu terjadi ketika kita mengalami godaan, ujian, cobaan, sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan kita yang telah berlalu, Ramadan yang terbaik, dan mudah-mudahan lebih baik lagi, dan kita pertahankan prestasi ini agar insya Allah bekasnya bukan hanya kita rasakan sekarang dan berikutnya, tapi bahkan sampai Ramadan yang akan datang, bahkan sampai akhir hayat kita. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan hati kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinil Islam. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Lurus mendapatkan salat. Kalau bisa diisikan sampai lurus mendapatkan salat. Fa'idah tasbih tersebut adalah salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله إن الذين قالوا رب
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله.
Allah.